Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Pemirsa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah pada kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menikmati hidup ini dengan tenang dan senang. Jadi kata kunci kehidupan yang baik itu bisa menjalaninya baik dalam hal taat kepada Allah maupun meninggalkan larangan Allah dengan tenang dan senang. Nah, inilah orang yang benar-benar bisa beragama dengan benar. Karena menurut putusan Tarjih Muhammadiyah, pengertian agama adalah ad-dinu huwa ma syara'ahullahu ala lisani anbiyaihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama adalah apa-apa yang disyariatkan oleh Allah, yang diatur oleh Allah melalui para nabinya. Jadi agama itu berasal dari Allah untuk sampai kepada manusia itu melalui para nabi. Kalau agama Islam ya para nabi sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, isi agama itu hanya 3 saja, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk. Jadi aturan dari Allah yang bernama agama itu berisi 3 hal itu: perintah, larangan, dan petunjuk. Untuk apa agama itu dihadirkan oleh Allah bagi manusia? Jelas di situ dikatakan li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang beragama dengan benar itu dijamin kehidupannya menjadi baik di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti ya. Maka kalau ada orang berislam dalam jangka yang lama, misalnya sudah usia 50 tahun ke atas, kok belum mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupannya masih menderita, masih belum jelas ketenangan hidupnya, maka perlu diperbaiki cara beragamanya. Boleh jadi belum sungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah, boleh jadi masih banyak larangan Allah yang dilanggar, boleh jadi petunjuk Allah belum sepenuhnya diikuti. Nah, jadi saudara sekalian yang berbahagia, kalau orang itu beragama dengan benar, itu dijamin akan memperoleh kehidupan yang baik. Jadi kalau orang itu sudah beragama, kehidupannya belum baik, maka dipertanyakan keberagamaannya itu. Jadi bukan salah agamanya, tetapi keberagamaan orang itulah yang perlu diperbaiki. Bukan salah insya Allah,
tetapi perlu ditingkatkan, perlu diperbaiki ketaatannya kepada Allah, ketaatannya pada perintah Allah, kesungguhannya dalam meninggalkan larangan Allah. Jadi meninggalkan larangan Allah itu membutuhkan keseriusan dan kesungguhan, juga tekad yang kuat gini. Sebab kalau tanpa tekad yang kuat itu tidak gampang meninggalkan larangan Allah itu. Sebab hal-hal yang dilarang itu kadang-kadang justru menjadi sesuatu yang diinginkan. Nah, sehingga tanpa tekad yang kuat itu sungguh berat meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah itu. Termasuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah itu juga tidak sederhana, karena di dalam kehidupan itu berseliweran berbagai macam pandangan hidup. Tapi tergerakkah kita untuk memilih mengikuti petunjuk Allah itu? Jika tiga hal itu ditaati dengan sungguh-sungguh, maka akan memperoleh kehidupan yang baik. Nah, salah satu pedoman untuk meraih kehidupan yang baik itu antara lain tertuang di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Ayat ini sudah sering diperdengarkan oleh siapapun yang mudah-mudahan akan senantiasa mempertebal keimanan dan keyakinan kita. Allah berfirman dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man amila soliham min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, ya, dan dia itu dalam keadaan mukmin, maka dia akan memperoleh kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Nah, hayatan thayyibah itu di dunia ini. Mengapa di dunia ini? Karena Allah menjanjikan di akhirat balasan yang lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan ketika di dunia ini. Nah, jadi saudara sekalian yang berbahagia, berdasarkan ayat ini dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, di dalam ajaran Islam itu tidak ada diskriminasi jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk berprestasi, memiliki peluang yang sama untuk meraih kehidupan yang terbaik gitu. Nah, untuk memperoleh kehidupan yang terbaik itu kuncinya di sini dua, beriman dan beramal soleh. Atau orang yang beramal soleh dalam bingkai keimanan, berbuat baik yang bermanfaat, yang tidak merugikan orang lain, yang tulus. Nah, di dalam bingkai keimanan itulah yang menjadi penyebab orang memperoleh kehidupan yang baik. Nah, mudah-mudahan kita sekalian senantiasa bekerja keras, berusaha melaksanakan atau melakukan amal soleh dengan iman yang kuat, dengan keyakinan yang tulus. Nah, sehingga kehidupan yang baik itu benar-benar diperoleh. Nah, saudara kan yang berbahagia, sekarang pertanyaannya adalah, apa indikator kehidupan yang baik itu? Apa ukuran seseorang itu kehidupannya baik gitu? Dalam tafsir Ibnu Katsir antara lain dikutip pernyataan Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang serba
membawa kepada kebahagiaan. Lalu apa yang mengantarkan kepada kebahagiaan hidup itu? Dua hal yang ditulis di dalam Ibnu Katsir itu. Yang pertama adalah qanaah, yang kedua memiliki atau memperoleh rezeki yang halal. Jadi qanaah itu apa? Qanaah itu orang yang sudah bekerja keras dengan berbagai ikhtiar sungguh-sungguh, kemudian memperoleh hasil. Nah, hasilnya seberapa atau hasilnya seperti apa, itu dia menerima dengan senang hati, merasa puas dengan hasil kerja kerasnya. Tidak terhitung berapa jumlahnya, tetapi berapapun yang diberikan oleh Allah atas kerja kerasnya, kemudian dia puas. Nah, itulah yang namanya qanaah. Bukan orang yang tidak berbuat apa-apa. Nah, kalau orang tidak berbuat apa-apa, tidak bekerja keras, lalu senang, itu tidak disebut qanaah. Jadi qanaah itu adalah hasil perjuangan yang sungguh-sungguh. Sehingga bekerja keras sekali lagi dengan berbagai upaya yang benar, kemudian memperoleh hasil yang ditentukan oleh Allah, tidak menurut keinginan kita, lalu dia menerima dengan senang hati, itulah orang yang qanaah. Itu kunci pertama untuk memperoleh kebahagiaan hidup yang sejati. Nah, tanpa itu sulit dimengerti orang bisa mengatakan dirinya bahagia. Nah, apa yang bisa kita ikhtiarkan supaya bisa bersikap seperti tadi? Menerima dengan senang hati apapun hasilnya, atas ikhtiar maksimal yang sudah dilakukan. Nah, langkah konkret yang bisa kita ikhtiarkan adalah memperbaiki visi hidup kita. Nah, apa yang perlu kita tempuh supaya kita bisa sampai ke sana? Yakni menggunakan visi hidup untuk mencukupi kebutuhan, bukan menuruti keinginan. Nah, kalau hidup kita itu adalah visinya untuk mencukupi kebutuhan, bukan menuruti keinginan, insya Allah akan mudah untuk meraih qanaah gitu. Tetapi kalau menuruti keinginan itu tidak pernah ada batasnya. Nah, sehingga tidak akan pernah selesai, sulit orang untuk qanaah. Jadi beda ya, hidup untuk mencukupi kebutuhan dengan menuruti keinginan. Kalau mencukupi kebutuhan itu jelas ukurannya. Kalau keinginan tidak pernah ada batasnya. Nah, karena yang kedua, kebutuhan orang selalu meningkat. Sehingga orang yang hidupnya untuk mencukupi kebutuhan akan selalu bekerja keras dan optimis dalam meraih masa depan itu. Kemudian yang kedua, rezekinya halal gitu. Rezekinya halal. Itu orang yang bahagia hidupnya, orang yang kehidupannya baik, yang dalam Quran disebut dengan hayatan thayyibah. Kalau orang itu memperoleh rezeki yang tidak halal, meskipun banyak, itu pasti tidak menenteramkan. Maka saudara sekalian yang berbahagia, dua kata kunci itulah yang menjadi ukuran kita sudah memperoleh kehidupan yang baik atau belum. Yang pertama adalah qanaah. Nah, supaya bisa qanaah itu caranya hidup ditujukan untuk mencukupi kebutuhan, bukan untuk menuruti keinginan.
Kemudian yang kedua, rezekinya halal gitu. Insya Allah jika dua hal itu dipenuhi, kita akan benar-benar memperoleh kehidupan yang baik, yakni kehidupan yang dijalani dengan tenang dan senang, baik ketika taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, maupun ketika menjauhi larangan Allah. Jadi kuncinya adalah tenang dan senang dalam ketaatan. Itulah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.